Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Ibu Intan Nurmalasari. Video hari ini kita akan membahas mengenai APBN. Ini adalah materi pada pelajaran ekonomi untuk jenjang paket C. Sebelum membahas lebih dalam materi tentang APBN, ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu APBN. APBN kepanjangannya yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kita mulai saja materinya. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, pemerintah harus memiliki pendapatan. Pendapatan pemerintah diperoleh dari penerimaan migas ataupun non-migas dan pinjaman luar negeri. Keseluruhan pengeluaran dan penerimaan negara tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagaimana di tingkat negara, di tingkat daerah pun ada yang disebut APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 23 tahun 2013. Di sini dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Dalam pengertian umum, APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk sewaktu tertentu, dan biasanya APBN ini per 1 tahun. Selanjutnya yaitu fungsi APBN. Jadi teman-teman, APBN ini diadakan atau disusun itu memiliki fungsi. Apa saja fungsinya? Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama sebagai alokasi. Apa itu? Yaitu pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalkan negara itu kan memiliki BUMN atau badan usaha milik negara. Yang mana penghasilan dari BUMN ini nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah itu di semua bidang. Misalnya di bidang pendidikan untuk membiayai biaya pendidikan anak bangsa dari sekolah dasar sampai menengah atas, untuk membiayai di sektor kesehatan, untuk membangun infrastruktur, untuk di bidang sosial, ekonomi, ataupun di bidang politik. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang-bidang itu tuh berasal dari pendapatan pemerintah dari badan usaha milik pemerintah. Jadi maka disebut fungsi alokasi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi, yaitu pendapatan negara oleh pemerintah didistribusikan kembali kepada masyarakat berupa subsidi, premi, dan dana pensiun. Contohnya nih, pemberian subsidi bahan bakar minyak yang dinikmati oleh seluruh masyarakat, atau pemberian premi asuransi kepada para petani, dan pemberian dana pensiun kepada pegawai negeri sipil. Jadi negara itu menerima hasil dari badan usaha nya sendiri
Jadi, negara itu memiliki pendapatan baik dari BUMN ataupun dari pajak. Kemudian, pendapatan tersebut didistribusikan kembali kepada masyarakat. Contohnya menjadi tadi subsidi BBM atau pemberian asuransi untuk para petani atau subsidi pupuk, atau juga diberikan untuk dana pensiun para pegawai negeri sipil. Jadi dari rakyat sebenarnya mah untuk rakyat kembali. Negara hanya mengelola. Fungsi yang ketiga, APBN ini adalah sebagai stabilisasi. Apa itu stabilisasi? Yaitu pengalokasian maupun pendistribusiannya. Dana APBN ini harus menciptakan kestabilan arus uang dan arus barang. Fungsi ini terkait dengan salah satu tujuannya, yaitu menjaga kestabilan inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang ini mengalami kenaikan secara terus-menerus, berlangsung cukup lama sehingga nanti mengakibatkan tidak seimbangnya arus uang maupun barang. Dan adanya APBN ini harus mampu memberikan kestabilan terhadap inflasi ini. Kemudian, apa sih tujuan adanya APBN? Ini ada 3 poin. Yang pertama, untuk kemandirian. Artinya, pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara. Sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk pelengkap saja. Tujuan yang kedua, untuk hemat. Artinya, peningkatan efisiensi dan produktivitas harus dikedepankan, serta menghindari terjadinya pemborosan anggaran untuk kepentingan yang tidak perlu. Tujuan yang ketiga, untuk penajaman prioritas anggaran. Artinya, APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat serta berpedoman terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Di sini ada bagan tentang regulasi APBN. Keterangannya seperti ini. Pertama, Presiden mengajukan RAPBN atau Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara atau Nota Keuangan kepada DPR. Jadi Presiden itu menyerahkan kepada DPR. Kemudian DPR akan membahas RAPBN ini dalam rapat bersama pemerintah, yaitu rapat para presiden, yaitu rapat presiden dan para menteri-menteri yang terkait. Kemudian, apabila RAPBN ditolak, pemerintah menggunakan APBN tahun lalu sebagai dasar anggaran tahun berjalan. Contohnya misalnya untuk APBN tahun sebentar lagi kan tahun 2024. Pemerintah sekarang sudah mulai menyusun RAPBN yang kemudian diserahkan ke DPR. Kemudian apabila ditolak sama DPR, maka untuk nanti tahun 2024 itu pemerintah akan menggunakan APBN yang tahun 2023. Kalau ditolak, akan tetapi apabila diterima sama DPR, maka RAPBN yang disusun sama Presiden itu bisa diterapkan di tahun 2024. Nah, apabila RAPBN disetujui sama DPR, maka RAPBN akan disahkan dalam bentuk undang-undang APBN. Dan ini sering terjadi, memang di awal tahun itu selalu ada pemberitaan, misalnya RAPBN sudah disahkan atau belum. Dan finalnya paling lambat biasanya di bulan Februari.
Kemudian yang terakhir ada yang disebut komponen APBN. Apa saja? Di sini ada 3 komponen. Yang pertama penerimaan negara, yaitu semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Komponen yang kedua memuat mengenai belanja negara, yaitu seluruh belanja yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Belanja negara yang digolongkan atas beberapa golongan, yaitu belanja menurut organisasi, fungsi, dan jenisnya. Dan yang terakhir, komponen APBN ini dalamnya memuat tentang pembiayaan, yaitu komponen yang digunakan untuk mengatasi surplus atau defisit anggaran. Mungkin itu saja pembahasan gambaran secara umum mengenai APBN untuk materi pembelajaran mata pelajaran ekonomi untuk jenjang paket C. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.